Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen kami, Pak Endra Sukmana, SAP MKP. Yang terhormat teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 6, untuk memaparkan presentasi mengenai paradigma New Public Service. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Popi Rani Hadir Masari, sebagai moderator dan pembaca slide 1. Untuk yang kedua adalah Mbak Ari W. Andriani, pembaca slide 2. Yang ketiga adalah Muhammad Saifuddin, pembaca slide 3. Yang keempat adalah Ibu Sri Wahyuni, pembaca slide 4. Yang kelima adalah Pak Eko Wahyudi, pembaca slide 5. Dan yang terakhir adalah Mbak Junita Kusumastuti, pembaca slide 6. Baik, tidak panjang lebar, saya akan memulai presentasi untuk slide pertama, yaitu tentang latar belakang latar belakang munculnya New Public Service. Sebelum munculnya NPS, terdapat dua paradigma besar, yaitu Old Public Administration atau yang biasa disebut OPA, dan yang kedua adalah New Public Management atau yang biasa disebut NPM. Dari kedua paradigma tersebut lahirlah sebuah gagasan bahwa masyarakat menuntut pelayanan yang lebih transparan, partisipasif, dan berkeadilan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga etis, adil, dan demokratis. Diperlukan paradigma baru yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan warga. Jadi dari gagasan tersebut, maka lahirlah sebuah paradigma New Public Service, diperkenalkan oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart pada tahun 2003 melalui bukunya yang berjudul The New Public Service, yaitu Serving Not Steering. NPS menekankan bahwa pemerintah seharusnya melayani warga negara, bukan mengarahkan mereka. Fokus utamanya adalah membangun hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan nilai publik. Dengan tujuan munculnya NPS, mengembalikan fungsi etis dan sosial pemerintah dalam melayani masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses kebijakan publik, dan yang terakhir adalah mengedepankan nilai-nilai publik, akuntabilitas, dan demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Baik, untuk slide kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Ari W. Andriani. Saya persilahkan Mbak Ari. Baik, terima kasih Mbak Popi yang sudah memaparkan slide pertama. Selanjutnya yaitu slide kedua. Eh, saya akan memaparkan perbandingan tiga paradigma utama administrasi publik. Yang pertama yaitu Old Public Administration atau yang biasa dikenal sebagai OPA. Yang kedua New Public Management atau NPM, dan yang ketiga adalah New Public Service yang menjadi tugas utama dari kelompok kita. Old Public Administration eh, kisaran periode yaitu kurang lebih tahun 1900 sampai tahun 1970-an. Tokoh utamanya yaitu Woodrow Wilson dan Max Weber. Ciri-ciri utama dari Old Public Administration ini yaitu fokus pada aturan prosedur yang hierarki, birokrasi dianggap sebagai alat utama pemerintahan, warga negara diposisikan sebagai subjek yang dilayani, bukan mitra. Tujuan utamanya yaitu kepatuhan dan ketertiban administrasi, efektivitas yang diukur dari proses yang sesuai dengan aturan, bukan hasil. Kelemahan dari teori OPA ini yaitu terlalu kaku dan lamban, kurang adaptif terhadap perubahan sosial, rendahnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu New Public Management
atau yang biasa dikenal sebagai NPM. NPM ini berkisar periode 1980-an sampai dengan periode 1990-an. Ciri-ciri utama tokoh utamanya yaitu Osborne dan Gibler serta Christopher Hood. Ciri-ciri utamanya muncul sebagai respon terhadap kelemahan birokrasi tradisional, mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, fokus pada efisiensi, efektivitas, dan hasil atau output dan outcome. Pemerintah berperan sebagai manajer, bukan sekedar pelaksana. Masyarakat dianggap sebagai konsumen, mengutamakan kompetisi, kinerja, dan ukuran hasil kuantitatif. Kelemahan dari New Public Management sendiri yaitu terlalu menekankan orientasi pasar dan logika bisnis, mengabaikan nilai-nilai publik dan etika sosial, hubungan pemerintah dan masyarakat menjadi transaksional, bukan partisipatif. Selanjutnya yaitu New Public Service, yaitu NPS. Kisaran New Public Service ini dimulai dari tahun 2000-an. Tokoh utamanya yaitu Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart. Ciri-ciri utamanya reaksi terhadap NPM dan OPA, menekankan bahwa pemerintah harus melayani bukan mengarahkan. Selanjutnya yaitu fokus pada nilai-nilai publik, demokrasi, partisipasi aktif warga negara. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan kolaborator. Warga negara dipandang sebagai mitra aktif, bukan konsumen. Keputusan publik harus berdasarkan keadilan sosial dan nilai etika sosial. Kelebihan dari NPS ini yaitu lebih demokratis dan berkeadilan sosial, mendorong partisipasi dan kolaborasi, serta mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam pelayanan publik. Selanjutnya, slide 3 akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Muhammad Syaifuddin. Terima kasih. Mohon izin untuk slide 3 akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Pak Eko. Monggo, Bapak Eko. Oke, terima kasih Mas Udin. Untuk kali ini saya memaparkan untuk slide ketiga, yaitu dari prinsip-prinsip utama New Public Service atau NPS. Menurut Denhart 2003, dalam buku The New Public Service, Serving Not Steering, terdapat 7 prinsip utama yang menjadi dasar paradigma NPS. Pertama, melayani bukan mengarahkan atau serving not steering. Pemerintah tidak bertugas mengendalikan masyarakat seperti dalam paradigma lama. Peran pemerintah adalah melayani kepentingan publik dan membantu masyarakat mencapai tujuan bersama. Fokus mendengarkan aspirasi warga dan bekerja sama mereka, bukan mengatur dari atas. Pemerintah harus bekerja untuk dan bersama masyarakat, bukan sekedar mengarahkan mereka. Kedua, dari prinsip utama, kepentingan publik sebagai tujuan utama, the public interest as the aim, not the byproduct. Tujuan utama administrasi publik adalah mewujudkan nilai dan kepentingan publik, bukan keuntungan ekonomi atau efisiensi semata. Nilai publik mencakup keadilan sosial, partisipasi, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Pelayanan publik bukan bisnis, tetapi bentuk pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, warga negara bukan konsumen, citizen not customer. Dalam NPS, masyarakat dipandang sebagai warga negara yang aktif dengan hak dan tanggung jawab politik.
Pemerintah harus mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Pelayanan publik harus bersifat partisipatif, bukan transaksional. Warga negara sama dengan mitra pembangunan, bukan hanya penerima layanan. Yang keempat, dari prinsip utama, membangun hubungan kolaboratif. Value citizenship and public service more than enterprise realis. Pemerintah bekerja bersama berbagai aktor warga, LSM, sektor swasta untuk memecahkan masalah publik. Mendorong kerjasama lintas sektor dan lintas institusi. Prinsip kolaborasi ini menumbuhkan kepercayaan publik dan solidaritas sosial. Yang kelima, akuntabilitas publik dan nilai demokratif. Accountability not only to market or hierarchy, but to the public. Akuntabilitas tidak hanya kepada atasan atau laporan kinerja, tetapi kepada masyarakat luas. Pemerintah harus transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik. Nilai demokrasi, etika, dan moralitas menjadi dasar akuntabilitas. Untuk prinsip yang keenam, proses kebijakan bersifat kolaboratif dan dialogis atau self-structure leadership and kolaboratif. Pengambilan keputusan dilakukan melalui dialog dan musyawarah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mediator, bukan pengendali tunggal. Kolaborasi memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan publik. Prinsip yang ketujuh, mengutamakan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Value people, not just productivity. Yaitu ASN dan pegawai publik dilihat sebagai manusia yang memiliki nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Pelayanan publik tidak boleh hanya diukur dengan angka efisiensi, tetapi juga dampak kemanusiaannya. Fokus pada empati, kepedulian, dan keadilan sosial. Demikian untuk paparan dari slide ketiga. Saya lanjutkan untuk rekan berikutnya untuk memaparkan slide keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Saya akan memaparkan slide keempat. Peran aparatur dalam paradigma New Public Service atau NPS. 1. Sebagai pelayan publik, bukan penguasa. Dalam NPS, aparatur bukan lagi sebagai penguasa seperti di birokrasi tradisional dan bukan pula manajer bisnis seperti dalam MPM. Aparatur berperan sebagai pelayan masyarakat, public service, yang berorientasi pada kepentingan warga, bukan kepentingan pribadi atau politik. Aparatur 2. Sebagai fasilitator partisipasi masyarakat. Aparatur bertugas memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lain. Peran mereka bukan hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik. Aparatur membantu masyarakat menemukan solusi bersama, bukan memaksakan keputusan dari atas. 3. Sebagai penjaga nilai-nilai public values. Aparatur diharapkan menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Mereka harus memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik berpihak pada kepentingan umum dan moralitas publik. Fokusnya bukan pada efisiensi semata, tetapi pada kewargaan, keadilan, dan demokrasi. 4. Sebagai agen demokrasi, NPS menempatkan aparatur sebagai penjaga prinsip demokrasi. Artinya, mereka membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif, mengawasi, dan menyuarakan kepentingannya. Aparatur harus netral, transparan, dan terbuka terhadap kritik. 5. Sebagai kolaborator antar sektor. Dalam MPS, pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. Aparatur harus mampu bekerja sama dengan LSM, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menyelesaikan masalah publik bersama. Maka mereka berperan sebagai network manager yang membangun kemitraan lintas sektor. 6. Sebagai teladan etika dan integritas. Aparatur adalah wajah pemerintahan di mata masyarakat. Oleh karena itu, mereka menunjukkan etika, integritas, empati, dan tanggung jawab sosial dalam tindakan. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk yang slide 5. Ya, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Mohon izin dari beberapa penjelasan mengenai paradigma New Public Service. Mohon izin untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan atau implementasi paradigma New Public Service di Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya, maka didapatlah beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah pelayan publik yang berorientasi pada warga yang setelah dijelaskan seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Eko tadi pada slide ketiga, yaitu citizen oriented service. Contohnya adalah di negara Indonesia ada yang namanya program pelayanan masyarakat terpadu satu pintu, di mana pemerintah daerah dan pusat menyelenggarakan untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat guna memproses misalnya dokumen kewarganegaraan dan dokumen-dokumen lain. Dan bentuknya adalah seperti mal pelayanan publik, di mana di negara ini, khususnya di Sidoarjo, sudah ada yang namanya mal pelayanan publik. Di dalamnya ada yang namanya layanan untuk kependudukan, layanan untuk keimigrasian, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Contohnya di negara ini, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, ada yang namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang ini dilaksanakan pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Ada yang namanya musrenbang kecamatan dan ada yang namanya musrenbang desa atau musrenbangkel. Di musrenbang ini eh, acaranya adalah di mana pemerintah dan masyarakat saling mengutarakan apa yang menjadi permasalahan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Contohnya adalah aplikasi keterbukaan data atau data.go.id dan website keuangan daerah yang menampilkan keuangan laporan publik. Contohnya saja adalah website yang bisa diakses SIPD, kemudian ada website pemerintah sendiri atau website OPD pada kabupaten sendiri, di mana di website tersebut masyarakat bisa mengakses seluruh laporan baik kinerja, keuangan laporan, dan realisasinya di dalam sebuah OPD tersebut. Kemudian ada yang namanya kolaborasi dan kemitraan multi pihak. Contohnya kampung tematik di beberapa kota, misalnya di Kota Batu ada yang namanya Kota Smart City dan kemudian ada CSR Pembangunan Desa. Kemudian untuk penguatan etika dan integritas aparatur, contohnya adalah zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani. Program ZOI atau WBK dan WBPM ini adalah sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah setiap OPD, di mana setiap OPD harus menunjukkan kinerjanya pada beberapa indikator tertentu yang sudah disusun oleh pemerintah pusat, di mana indikator-indikator ini merupakan sebuah simbolis bagaimana sebuah OPD melayani masyarakat dengan baik dan benar dan tidak melakukan korupsi dan birokrasinya sangat bersih, melayani, dan tidak ada yang namanya biro jasa dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir adalah desentralisasi dan pelayanan publik daerah.
di mana pada paradigma ini juga tercermin dalam kebijakan sebuah otonomi daerah yang memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakannya tersendiri tanpa harus campur tangan dari pemerintah pusat. Berikut adalah implementasi paradigma di Indonesia yang telah saya jelaskan. Untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Junita. Waktu tadi buat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan penerapan NPS. Yang pertama adalah budaya birokrasi yang masih hierarkis. Banyak aparatur yang masih berpikir dengan pola lama, di mana pemerintah dianggap penguasa, bukan pelayan publik. Struktur birokrasi yang kaku dan hierarkis membuat proses partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat sering terhambat. Tantangannya adalah mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani. Yang kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat mau atau mampu terlibat dalam proses kebijakan publik. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pengetahuan, apatisme, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tantangannya adalah membangun kepercayaan dan kesadaran warga agar aktif terlibat dalam kebijakan publik. Yang ketiga adalah kualitas dan integritas aparatur yang belum merata. Sebagian aparatur belum memahami konsep NPS dan masih berorientasi pada kepentingan pribadi atau efisiensi semata. Masih ditemukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghambat terciptanya pelayanan publik yang berintegritas. Tantangannya adalah memperkuat etika, moralitas, dan profesionalisme ASN. Yang keempat adalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur digital. Meskipun e-government dan SPBE sudah dikembangkan, banyak daerah yang masih tertinggal dalam hal akses internet, SDM digital, dan sarana teknologi. Ini membuat pelayanan publik berbasis partisipasi digital belum optimal. Tantangannya adalah mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata. Yang kelima adalah kurangnya koordinasi antar instansi. Setiap instansi sering berjalan dengan sistem dan ekosektoral masing-masing. Padahal NPS menuntut kerjasama lintas lembaga dan sektor dalam menyelesaikan masalah publik secara kolaboratif. Tantangannya adalah membangun sinergi antar lembaga dan sistem kerja berbasis jejaring. Dan yang terakhir adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Penerapan program partisipatif dan kolaboratif sering membutuhkan biaya, pelatihan, dan waktu yang lebih banyak. Di beberapa daerah, anggaran pelayanan publik terbatas, belum memprioritaskan inovasi berbasis masyarakat. Tantangannya adalah memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mohon izin Ibu Moderator, boleh di-unmute dulu ya. Nanti dilanjut kembali. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Mas Udin sudah diingatkan. Terima kasih teman-teman juga dari kelompok 6 sudah menyempatkan waktu dan untuk menyelesaikan tugas ini ya. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan kita bersama. Kurang lebihnya saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman semua mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.